Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan mengenai energi terbarukan yang berjudul energi konvensional. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Junita Dita Prastika. Nama saya Yeti Sioningrum dengan NPM 01750. Nama saya Ade Jurohiniar. Energi konvensional sendiri yaitu di perkembangan era globalisasi saat ini bertampak pada kebutuhan konsumsi energi yang semakin meningkat. Konsumsi energi ini berbanding terbalik terhadap ketersediaan sumber energi konvensional, yaitu sumber energi fosil yang paling banyak digunakan. Sehingga terjadi ketidakseimbangan, bahkan eksploitasi dan eksplorasi sumber energi tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan produksi, yang dapat mengakibatkan deposit energi konvensional menurun tajam. Ketidakseimbangan ini menyebabkan terjadinya krisis energi, bahkan dikhawatirkan sumber energi konvensional akan habis. Sumber energi konvensional yaitu energi sesuatu yang bersifat abstrak, yang sukar dibuktikan tetapi dapat dirasakan adanya. Sedangkan energi alam yaitu sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup menjadi lebih sejahtera. Energi alam bisa terdapat di mana saja, seperti di dalam air, di permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Berdasarkan sumbernya, energi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu energi yang berasal dari bumi atau terrestrial dan yang berasal dari luar bumi, yaitu extraterrestrial. Sumber energi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, yaitu sumber energi dari bumi dikategorikan menjadi jenis renewable atau non-depleted energy dan non-renewable atau depleted energy. Sumber energi yang renewable atau dapat didaur ulang seperti energi kayu, biomasa, biogas. Sumber energi dari luar bumi misalnya energi surya, alam, dan resource. Sedangkan energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam adalah sumber energi yang bersifat tidak dapat diperbarui atau dapat habis. Untuk sumber energi konvensional sendiri yaitu energi yang diambil dari sumber yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas di bumi dan tidak dapat diregenerasi. Sumber-sumber energi ini akan berakhir cepat atau lambat dan berbahaya bagi lingkungan. Energi konvensional sering disebut sebagai sumber daya energi tak terbarukan atau non-renewable yang berupa energi fosil. Sedangkan untuk pengertian energi non-konvensional yaitu sumber daya energi baru dan terbarukan yang merupakan kategori energi non-fosil. Sumber energi terbarukan atau renewable itu didefinisikan sebagai sumber energi yang dihasilkan dari sumber alami seperti matahari, angin, air, juga dapat dihasilkan berkali-kali. Sumber energi terbarukan akan selalu tersedia dan tidak dapat merugikan lingkungan. Sumber energi konvensional yaitu energi fosil sebagai sumber energi tak terbarukan suatu saat akan habis karena kecepatan pemakaian lebih cepat dibanding dengan kecepatan pembentukannya. Sumber energi tak terbarukan menunjukkan bahwa energi tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang cepat. Contoh sumber energi yang tak dapat diperbarui yaitu ada 3. Yang pertama minyak bumi, batu bara, energi nuklir. Untuk minyak bumi sendiri yaitu menurut teori, minyak bumi itu berasal dari sisa-sisa binatang kecil dan tumbuhan yang hidup di laut jutaan tahun yang lalu yang mengendap dan mendapat tekanan dari lempengan bumi sehingga secara alami larut dan berubah menjadi minyak bumi. Untuk batu bara sendiri yaitu berasal dari batuan sedimen yang berasal dari material organik yang memiliki kandungan utama berupa karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara merupakan hasil akumulasi dari material organik pada suatu lingkungan pengendapan tertentu. Untuk energi nuklir, yaitu sumber energi yang dihasilkan dari hasil tambang
yang dapat dibudidayakan melalui proses fisi dan fusi. Energi nuklir meskipun bersih mengandung resiko bahaya radiasi yang mematikan, sehingga pengolahannya harus ekstra hati-hati. Di samping itu memerlukan modal yang cukup besar untuk investasi awalnya. Untuk slide selanjutnya ada teknologi pengolahan energi konvensional. Ada tahapan untuk mengolah minyak mentah melalui unit proses dan menjadi produk. Ada 6 tahapan. Yang pertama ada pencampuran minyak mentah, yang kedua ada persiapan, yang ketiga ada pemisahan atau destilasi, yang keempat ada cracking dan reforming, dan yang kelima ada perbaikan kualitas, dan yang keenam ada pencampuran produk. Untuk penjelasannya dijelaskan di slide selanjutnya. Untuk selanjutnya ada tahap destilasi. Destilasi adalah suatu teknik pemurnian atau pemisahan suatu zat cair berdasarkan tingkat volatilitasnya atau perbedaan titik didih dari komponen-komponennya. Pada pengolahan minyak bumi ini didasarkan pada destilasi bertingkat atau fraksionasi. Ini prinsipnya pada pemisahan fraksi-fraksi dengan perbedaan titik didihnya. Fraksi-fraksi tersebut dimurnikan dan dirubah struktur molekulnya. Setelah itu dibebaskan dari pengotornya dan terakhir ditambahkan bahan adiktif untuk menjadi produk yang dapat dimanfaatkan. Minyak bumi mula-mula dipanaskan dalam sebuah tanur tinggi pada tekanan 1 atmosfer dan dengan suhu kurang lebih 3.500 derajat Celcius. Tujuan dari pemanasan dalam pengelolaan ini untuk terpisahnya fraksi-fraksi yang terkandung di dalam minyak bumi. Dapat diketahui bahwa semakin rendah titik didih, maka fraksi tersebut akan terletak di bagian atas tanur. Sedangkan semakin tinggi titik didihnya, maka fraksi tersebut akan terletak di bagian bawah tanur. Perbedaan titik didih yang akan menyebabkan fraksi akan berpisah. Untuk tahap konversi ada cracking dan reforming. Untuk cracking sendiri adalah proses pembelahan atau penguraian partikel-partikel hidrokarbon yang berukuran besar menjadi partikel-partikel hidrokarbon kecil dalam fraksi minyak bumi. Adapun 3 cara yang digunakan dalam proses cracking ialah thermal cracking, catalytic cracking, dan hydrocracking. Contohnya ialah pengubahan solar menjadi minyak tanah. Untuk reforming sendiri merupakan perubahan struktur molekul dari karbon yang rantainya lurus menjadi karbon yang rantainya bercabang dengan adanya bantuan katalis dan pemanasan. Reforming biasanya terjadi pada perubahan mutu bensin dari yang kurang baik menjadi lebih baik walaupun strukturnya berbeda dalam molekul yang sama. Untuk tahap selanjutnya ada alkilasi dan polimerisasi. Alkilasi merupakan proses di mana karbon yang rantainya bertambah pada fraksi sehingga molekulnya lebih panjang dan bercabang. Proses alkilasi dilakukan dengan bantuan penambahan katalis seperti asam kuat. Sedangkan polimerisasi merupakan proses di mana partikel-partikel kecil bergabung menjadi partikel-partikel yang lebih besar sehingga menghasilkan produk yang bagus. Untuk treating sendiri merupakan proses setelah eliminasi dari pengotor-pengotornya yang kemudian dilakukan pemurnian terhadap fraksi minyak bumi. Pengotor-pengotor yang dieliminasi tersebut biasanya berbau tidak sedap dengan beberapa proses. Untuk blending sendiri merupakan proses akhir dari pengolahan minyak bumi. Pada proses ini ditambahkan zat adiktif untuk meningkatkan kualitas akhir dari minyak bumi. Contohnya adalah TEL atau tetraethylate yang merupakan zat adiktif penambah bilangan oktan bensin. Jadi, blending adalah salah satu teknik atau proses material di mana cara kerjanya dengan menggabungkan atau mencampurkan bahan material dengan jumlah yang telah ditentukan. Bensin merupakan salah satu hasil pengolahan minyak bumi yang mana berupa cairan yang mana terjadi pada suhu 40-200 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon 5-10 yang berfungsi sebagai bahan bakar.
Untuk bensin dapat diperoleh tidak hanya dengan proses destilasi, tetapi juga dengan proses perengkahan, reformasi, polimerisasi, isomerisasi, dan alkilasi, dengan melalui pencampuran beberapa komponen serta penambahan zat adiktif untuk menaikkan mutu bensin. Pada proses pembuatan bensin, di mana menghasilkan gasolin yang belum dapat digunakan, akan tetapi masih perlu penambahan beberapa bahan kimia untuk dicampurkan atau blending dengan gasolin lain. Adapun pencampuran berguna untuk memperbaiki mutu, sehingga pada bensin yang menggunakan pembakaran busi yang pencampurannya dinyalakan oleh api, maka dari itu mutu dari pembuatan bensin harus diperhatikan agar menghasilkan pembakaran yang aman dan tidak berbahaya atau merusak lingkungan. Permasalahan dan tantangan dalam pengembangan energi konvensional yaitu yang pertama, energi konvensional merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, pembiayaannya yang sangat terbatas. Yang ketiga, kesulitan untuk menentukan perkembangan teknologi yang tepat dan serasi. Dan yang keempat, langkanya sumber daya manusia, keterampilan dan sumber daya penunjang. Yang kelima yaitu penciptaan teknologi tepat guna sangat lambat. Lalu yang keenam, kurangnya peran serta lembaga-lembaga dalam pengembangan teknologi tepat guna. Lalu kurangnya pendidikan, kejuruan, dan kesadaran akan peran penting dari keterampilan memanfaatkan teknologi. Lalu yang terakhir, adanya limbah dalam penggunaan energi konvensional yang semakin menghambat dalam pengembangan. Standarisasi energi konvensional. Energi merupakan kebutuhan dasar manusia. Perbaikan kinerja energi membantu perusahaan memaksimalkan penggunaan sumber energi dan aset terkait energi sehingga dapat mengurangi konsumsi energi dan biaya. Untuk mendukung perbaikan kinerja energi, saat ini BSN sudah menetapkan SNI ISO 5001, yaitu Sistem Manajemen Energi. SNI ini memiliki banyak manfaat, diantaranya untuk mengembangkan kebijakan penggunaan energi lebih efisien, menetapkan tujuan dan target sejalan dengan kebijakan, menggunakan data untuk membuat keputusan objektif mengenai pemanfaatan energi, mengukur hasil untuk mengidentifikasi area perbaikan efisiensi energi, mereview kebijakan keefektifan dan hasil dari perbaikan efisiensi energi, serta menerapkan perbaikan berkesinambungan dalam praktek manajemen energi. Standar dan mutu spesifikasi dari solar B10 dapat dilihat pada tabel tersebut. Pengembangan dan pemanfaatan hasil samping energi konvensional, yaitu pengolahan limbah cair, kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi dengan metode comprehensive solution, yaitu bioremediasi, biotreatment, dan biofiltrasi. PLTN menjadi salah satu solusi dan mempunyai prospek sebagai sumber energi listrik di masa mendatang untuk mencegah dan mengurangi dampak penggunaan energi fosil.